生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 256. Pembantaian. Pada saat ini, otak Lin Xin hampir korsleting. Bibir Li Xin yang berapi-api seperti lava, mencairkan semua kemarahan dan perasaan sedihnya. Saat ini, dia baru merasakan seluruh tubuhnya melunak, jelas menjadi pucat saat dia menempel di sisi dinding. Seolah-olah dia telah berubah menjadi semacam lukisan mural. Memisahkan bibirnya, Li Xin dengan cepat mundur sampai armornya menabrak sisi lain dinding dengan suara keras. Wajahnya yang menawan tampak merah tua, persis seperti warna rose unicornnya. Meskipun dia tidak terengah-engah, dadanya naik turun dan dia jelas tidak terganggu seperti biasanya. Ini harus dilakukan. Li Xin berkata dengan keras, tetapi memberi kesan bahwa dia bisa jatuh kapan saja sekarang. Kamu tidak bisa mengalahkanku atau mengutukku sekarang. Wanita muda ini tidak sekaya Anda, dia juga tidak memiliki sesuatu yang berharga yang bisa dia berikan untuk memberi kompensasi kepada Anda. Ini cukup, sekarang aku tidak berhutang apapun padamu lagi. Setelah dia selesai, dia dengan cepat melesat ke arah pintu keluar, sebelum tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik untuk melihat lukisan Lin Xin yang seperti siluet, dan mau tidak mau berbicara dengan marah, ada apa dengan penampilan sedih ini? Ini adalah ciuman pertama wanita ini. Saat dia menyatakan itu, dia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke Lin Xin, memukul kakinya, sebelum berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Lin Xin tampak kaku dan menoleh dengan gerakan berlebihan, menatap sosok Li Xin yang menghilang. Wajah pucatnya tiba-tiba memerah. Apakah dia baru saja menciumku dengan paksa? Menyentuh bibirnya sendiri, dia masih merasakan kehadiran perasaan yang membara ini. Tanpa menyadari waktu yang telah berlalu, dia berjalan kembali ke pintu keluar dengan dukungan dari dinding batu, kakinya masih terasa goyah dan lemah. Berlari ke Chen Ying-er, dia diberi tatapan curiga. Ada apa denganmu, punya obat bro? Apakah Anda terkena demam atau apa? Bagaimana wajahmu bisa begitu merah? Aku baik-baik saja. Lin Xin menyentuh wajahnya yang terbakar, mencari tempat duduk dengan wajah lesu. Sejauh yang dia bisa lihat, Li Xin tidak ada. 3 hari penuh berlalu sebelum dua pasukan pemburu iblis memulihkan tingkat kekuatan bertarung yang minimal, meskipun ini tidak termasuk Yi Jun dan Dian Yan. Yang pertama telah mengalami overdraft yang besar dan perlu dirawat untuk beberapa waktu lagi. Sedangkan yang kedua terluka parah dan belum pulih. Tapi meski begitu, mereka siap untuk bergerak lagi, dan hampir tidak bisa menghadapi musuh tapi tidak lebih. Selama 2 hari terakhir, Li Xin dan Lin Xin tampaknya saling menghindari, tetapi mau tak mau sesekali mencuri pandang ke pihak lain. Yang lain tidak buta, dan secara alami merasakan suasana aneh di antara mereka berdua. Hanya saja mereka saat ini berada di tempat yang berbahaya, dan semua orang memfokuskan energinya untuk memulihkan kekuatan, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Satu-satunya pikiran mereka adalah bahwa hubungan antara mereka berdua agak canggung karena inkuisisi paksa Li Xin, tetapi dengan memperhatikan dengan baik, orang akan menemukan bahwa wajah Lin Xin memerah secara aneh setiap kali dia melihat Li Xin sekilas. Kemari semuanya. Long Haon berdiri di sisi Chair, meninggikan suaranya dan memanggil mereka bersama. Semua orang segera bereaksi, dan dengan cepat berkumpul di sisinya. Selama 3 hari terakhir, semua orang kecuali dari Chair, Yi Jun dan Dian Yan sebagian besar telah pulih. Saya percaya semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang saya lihat di Gua Desolate, gua apa ini pada akhirnya. Aku akan menunjukkan semuanya padamu. Dia agak malu, tapi Long Haon tidak mungkin mengungkapkan rahasia menara keabadian karena itu belum tentu menjadi hal yang baik. Mungkin itu bahkan akan memberinya ketidaknyamanan besar. Mendengar kata-kata Long Haon, semua orang penasaran meliriknya, tapi menunggu dengan hormat.
Sebagai kapten dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, yang menjelajahi gua sendirian, jika Long Haon ingin menyimpan semua yang dia temukan untuk dirinya sendiri, anggota pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat tidak akan memenuhi syarat untuk mengatakan apapun yang menentangnya. Tanpa Long Haon, mereka bahkan tidak akan hidup. Tapi Long Haon meletakkan kartunya di atas meja dan dengan mengungkapkan semuanya secara terbuka, dia menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Recording game menampilkan gambar di bawah pengaruh energi spiritual yang disuntikkan oleh Long Haon, dan dunia yang ada di dalam gua Desolate muncul dalam pandangan semua orang. Tidak dapat disangkal bahwa recording game ini memang jenis harta yang langka. Tidak hanya merekam gambar, tetapi bahkan suara yang masuk. Long Haon muncul di tengah gambar, ketika situasi di dalam gua Desolate mulai ditampilkan. Karena seluruh catatan sangat panjang, Long Haon menggunakan energi spiritualnya untuk mengaturnya, mempercepat seluruh proses. Pada awal eksplorasi Long Haon, dapat dilihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang begitu dahsyat, sehingga setiap orang tidak dapat menahan perasaan dingin saat melihatnya. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara nyata, mereka bisa membayangkan betapa kejamnya tekanan yang dialami Long Haon. Ketika Long Haon tiba-tiba melepaskan mantel suci, sosoknya tiba-tiba berhenti dan rekaman berhenti. Di bawah keterkejutan semua orang, Haon menyatakan dengan nada serius, hasil eksplorasi ini tidak ideal, dan saya tidak tahu apakah gambar-gambar ini akan cukup bagi kita untuk menyelesaikan misi. Tetapi di dalam gua Desolate, membawa suara mendesis itu membuatku mendapatkan pemahaman tentang kemampuan baru. Sejak kita datang ke sini bersama-sama, mempertaruhkan hidup kita berdampingan untuk menyelesaikan misi, saya bersedia untuk berbagi kemampuan ini dengan kalian semua. Dengan cara ini, tugas ini tidak akan sia-sia tidak peduli bagaimana aliansi memutuskan. Adapun apakah Anda akan dapat memahaminya, itu akan tergantung pada diri Anda sendiri. Kata-kata Long Haon mengejutkan semua orang seperti yang bisa dibayangkan, terutama 6 anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit, yang ekspresinya berubah total. Luke 11 membalas dengan hampir tanpa ragu, Kapten Long, kamu tidak perlu melakukan ini. Kemampuan yang diciptakan sendiri tidak perlu dibagikan kepada orang luar, bisa dikatakan sebagai bagian dari kemampuanmu sendiri. Dalam situasi yang berbeda, mungkin Long Haon tidak akan mengungkapkan rahasia kemampuan yang hampir tidak dia pahami, tetapi karena rahasia yang dia simpan dalam bentuk menara keabadian, dia merasa sedikit malu terhadap iblis kelas prajurit keempat. Pasukan perburuan. Karakternya yang baik hati membuatnya melakukan ini sebagai upaya untuk menebus ketidaktulusannya. Long Haon mengungkapkan senyum, kemampuan yang saya pahami ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari siapapun. Ini lebih cocok untuk prajurit jarak dekat. Jangan menolaknya, Kapten Luke, karena saya sudah mengatakan sebanyak ini, saya akan melakukannya. Selanjutnya, tolong dengarkan dengan penuh perhatian semuanya. Saya akan memberitahu Anda tentang seluruh proses pemahaman saya, dan apakah Anda berhasil mempelajarinya atau tidak akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Saya menamai kemampuan baru ini, Ripples of Light. Saat dia mengatakan ini, mantel suci dilepaskan dari tubuh Long Haon, dan dia mengisyaratkan Li Xin dengan isyarat, Kak, luncurkan serangan terhadap mantel suciku. Lakukan secara perlahan, agar semua orang bisa melihat dengan baik. Li Xin memberi Long Haon pandangan tak berdaya, kelemahan terbesar dari adik laki-lakinya ini terlalu jelas. Jangan lupa ini adalah kemampuan yang diciptakan sendiri yang berharga. Namun, dia masih bertindak sesuai dengan instruksi Long Haon. Di matanya, wataknya sebagai pemimpin baru saja meningkat seiring berjalannya waktu, jadi karena dia memilih untuk melakukan ini, dia seharusnya memiliki alasannya sendiri. Aura merah menyala diarahkan ke mantel suci dan Li Xin memanfaatkan energi spiritualnya untuk mengirim luka ke mantel suci. Tetapi pada saat potongan ini bersentuhan dengan mantel suci, suara mendengung tiba-tiba bisa terdengar, dan Li Xin segera membuka matanya lebar-lebar. Dia benar-benar terkejut melihat bahwa lukanya dibelokkan tanpa kesempatan untuk menembus mantel suci Long Haon.
Karena semua orang memperhatikan dengan ama, mereka dengan jelas melihat bahwa pada saat energi spiritual Li Xin masuk ke mantel suci, seluruh mantel suci memancarkan semacam riak dahsyat. Riak-riak itu adalah penyebab peningkatan kekuatan pertahanan mantel suci yang tiba-tiba, sehingga mampu menangkis tebasan Li Xin dengan mudah. Long Haon terus berbicara, kemampuan yang disebut Ripples of Light ini adalah sesuatu yang saya pahami di dalam Gua Desolate. Anda harus tahu seberapa kuat dampak dari suara mendesis itu, bukan? Nah, Ripples of Light akan membawa amplifikasi semacam ini ke kemampuan ofensif dan defensif Anda. Itu mampu sangat memperkuat kemampuan ofensif dan defensif kita dengan mengorbankan peningkatan konsumsi energi spiritual. Selanjutnya, Long Haon meriwayatkan tanpa syarat seluruh proses pemahamannya yang mengarah pada penciptaan riak cahaya, dan menunjukkannya sekali lagi kepada semua orang. Itu seperti yang Long Haon katakan, Ripples of Light tidak cocok untuk panggilan sihir, dan hanya petarung jarak dekat yang bisa menggunakannya. Setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa besar kegunaan kemampuannya. Han Daoxi merasa bahwa Ripples of Light dapat menghasilkan peningkatan yang luar biasa pada kekuatan serangannya, sedangkan pejuang perisai seperti Dian Yan merasa bahwa manfaatnya lebih untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya secara signifikan. Setelah akhir rekaman, Long Haon memberikan narasinya sendiri, berbicara tentang menara cahaya yang muncul di saat-saat terakhir sebelum para hantu melemparkan diri ke arahnya. Saat ini, saya merasakan sakit yang luar biasa datang dari otak saya. Seolah-olah hantu-hantu ini mencoba merebut tubuhku dengan paksa. Pada saat inilah Hao Yue datang, memanfaatkan serangan jiwa untuk mengusir mereka. Setelah saat ini mengikuti periode pingsan, dan pada saat saya sadar kembali, menara itu sudah menghilang. Dari awal hingga akhir, saya belum melihatnya dengan cukup jelas untuk menentukan apa itu. Kemampuan merekam permata perekaman tampaknya juga terpengaruh, karena tidak merekam apapun yang terjadi saat saya dalam keadaan pingsan. Namun, saya dapat yakin bahwa bahkan jika menara itu masih ada di sana, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi dengan tingkat kultivasi kita. Long Haon telah berpikir jauh sebelum membuat cerita ini, dan masih merasa bersalah jauh di lubuk hati saat menceritakannya. Tapi memikirkan kejutan yang diberikan para ahli nujum ke dunia manusia, dia akhirnya tetap bertahan, menceritakan kisah setengah nyata ini kepada rekan-rekannya sendiri. Setelah dia selesai, hal yang paling spektakuler baginya adalah tidak ada yang mempertanyakan laporannya. Jelas bahwa dengan kekuatan suara mendesis yang muncul dalam catatan, mereka bahkan tidak mungkin sampai sejauh dia, dan tidak mungkin melakukan lebih baik dari Long Haon. Mereka sudah pergi sejauh yang mereka bisa untuk menyelesaikan misi. Han Daoxi berkata dengan nada malu, Kapten Long, karena seperti yang Anda katakan, catatan ini setidaknya harus memberi kami setengah hadiah setelah kembali. Itu. Kemampuanmu itu, bisakah kita? Chapter 257. Kota Modu, I. Han Daoxi dengan jelas mengungkapkan semua pikiran pejuang jarak dekat. Melihat tatapan bersemangat di matanya, Long Haon mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum. Ya. Lalu saya akan memberi semua orang beberapa petunjuk tentang cara menguasai keterampilan ini. Setelah beberapa waktu untuk istirahat, kita akan memikirkan bagaimana kembali ke aliansi. Untuk beberapa waktu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada kemampuan Ripples of Light. Jauh di lubuk hati mereka, semua orang berterima kasih kepada Long Haon. Kemampuan yang diciptakan dari pemahaman individu tunggal yang diajarkan kepada seluruh kelompok adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah aliansi. Pada saat ini, bakat pemahaman mereka ditampilkan sepenuhnya. Han Yu adalah orang pertama yang memahami rahasia Replay of Lights, memahaminya setelah sehari, dan yang kedua adalah Sima Xian. Meskipun Sima Xian adalah seorang pendeta, dia adalah seorang pendeta yang mengamuk menggunakan kekuatan fisiknya, dan menguasai riak cahaya seperti yang dilakukan Han Yu. Sebagai perbandingan, jauh lebih sulit bagi seorang pendeta seperti dia untuk mempelajari kemampuan seorang ksatria yang diciptakan sendiri, jadi dia jelas lebih lambat dalam prosesnya daripada Han Yu. Long Haon tertawa meskipun dirinya melihat adegan ini. Itu menunjukkan bahwa pada saat seseorang kehilangan sesuatu, dia akan mendapatkan yang lain,
Sima Xian adalah seorang pendeta yang tidak dapat mempelajari sihir penyembuhan, tetapi sangat berbakat dalam mempelajari kemampuan menyerang. Sebaliknya, di sisi pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, 3 prajurit jarak dekat tidak memiliki hasil sedikit pun, dan hal yang sama berlaku untuk Li Xin. Long Haon tidak menyuarakannya, tetapi mengerti bahwa pemahaman individu seseorang terkait erat dengan energi spiritual internal bawaan mereka. Fakta bahwa Sima Xian dan Han Yu dapat dengan cepat memahaminya terkait dengan energi spiritual internal mereka, yang mencapai 80 setelah berbagi bakat bawaan, dan juga karena mereka memiliki atribut cahaya. Seluruh pemahamannya dibangun sehubungan dengan elemen cahaya, jadi secara alami menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mempelajarinya daripada yang lain. Setelah 3 hari berlalu, Dian Yan dan Han Daoxi menyerah untuk mencoba memahami Ripples of Light, dan meskipun Li Xin dan Wang Yuanyuan belum berhasil, mereka memiliki tekad yang luar biasa, berlatih dengan susah payah setiap hari. Mencari utilitas besar kemampuan ofensif Ripples of Light bisa membawa mereka, dan melihat konsesi Long Haon lakukan untuk berbagi, mereka telah membuat resolusi tegas untuk tidak menyerah tidak peduli apa. Tentu saja, tekad tidak cukup untuk melengkapi perbedaan dalam kekuatan pemahaman, jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil mempelajarinya atau tidak. Tetapi selama mereka mencoba, mereka juga memiliki kesempatan untuk berhasil. Saat Luke 11 menyaksikan seluruh proses ini sebagai penonton, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Tampaknya pasukan perburuan iblis mereka tidak akan pernah bisa mengejar Long Haon apapun yang terjadi. Setidaknya kecuali mereka secara ajaib bertemu dengan pertemuan yang menentukan atau mendapat kesempatan seumur hidup. Sejak mereka tiba di sana, 7 hari sudah berlalu. Han Daoxi mengintai sekali lagi, menentukan bahwa sisi Gua Desolate sudah sepenuhnya dikendalikan oleh tentara Vian. Dia tidak berani mendekat, tetapi melaporkan situasinya kepada semua orang. Dekat dengan Desolate Cavern, setidaknya ada 3 Vian Lords, dan sangat mungkin keberadaan lain yang bahkan melampaui mereka juga berada di dekatnya. Jelas, hilangnya lebih dari 100 iblis besar membuat mereka turun tangan secara pribadi. Sepertinya mereka juga sangat bertekad untuk mendapatkan harta karun dari Gua Desolate. Luke 11 menemukan Long Haon untuk langsung melapor kepadanya, "Kapten Long, pasukan Vian ada di luar, tapi jangan mendekati kita." Dian Yan dan Yi Jun sebagian besar sudah pulih, dan mengesampingkan peralatan yang hancur. Kedua tim kami pada dasarnya berada pada kondisi optimal. Bukankah kita harus memikirkan cara untuk kembali? Long Haon mengangguk sebagai jawaban, "Itu benar, kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama." Tapi kakak perempuanku dan Yuanyuan masih mencoba memahami riak cahaya. Jika kita menyelam mereka sekarang, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memahaminya. Sekarang, jika kita ingin kembali ke aliansi secepat mungkin, solusi terbaik kita adalah menggunakan metode yang sama seperti dalam perjalanan kita ke sini. Kami akan menggunakan rute klan bulan. Luke 11 memulai, "Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus mencari presiden kamar dagang Yue itu?" Long Haon mendongak, karena dia dikendalikan oleh Cayar, dia tidak bisa menggunakan trik apapun. Dengan perlindungannya, kita seharusnya bisa menghemat kekuatan selama kita kembali ke aliansi. Luke 11 berkomentar, "Tapi ini masih berbahaya. Bagaimana jika Yue dengan ceroboh mencoba mengekspos kita? Bukankah?" Long Haon menjawab, "Saya sudah memikirkan hal ini. Meski kemungkinannya kecil, kita tidak bisa mengesampingkannya. Saya berencana untuk pergi ke markas klan bulan sendirian, Yue sudah memberitahuku lokasinya. Itu adalah Istana Bulan, yang terletak di sisi Istana Dewa Iblis di Provinsi Tengah. Saya akan mencarinya sendiri, dan jika semuanya berjalan dengan baik, saya akan membawanya ke sini. Ini akan menjadi cara yang paling aman. Dan dengan hubungan darah antara Hao Yue dan saya sendiri, bahkan jika saya menghadapi bahaya, saya tidak akan punya masalah untuk melarikan diri." Luke 11 memberi Long Haon sekilas, dan mengungkapkan senyum pahit, "Dibandingkan denganmu, Kapten, aku hanyalah orang yang tidak berguna." Long Haon menepuk bahunya, "Kapten Luke, jangan katakan itu. Jika bukan karena kehadiran Anda, kami tidak akan sampai sejauh ini.
Kami adalah anggota dari tim yang sama, dan berhasil meraup sejumlah besar poin kontribusi. Sebagai sebuah tim, penyembuhan Anda adalah yang paling dibutuhkan semua orang. Mari kita berhenti di situ, saya akan berangkat malam ini. Saya meninggalkan sisi ini untuk Anda. Chair telah kehilangan 4 inderanya dan tidak dapat diteleportasi bersama dengan Hou, jadi aku harus meninggalkannya di sini. Jika Anda bertemu dengan bahaya di sini, Hou akan segera memberitahu saya dan saya akan segera kembali. Luke 11 mengangguk, kamu bepergian dengan mudah, aku akan dengan baik menjaga langkah-langkah untuk membuat kita tetap tersembunyi. Melalui pertukaran kata-kata sederhana, kedua kapten memutuskan rencana masa depan tim. Long Haon kembali ke sisi Chair, dengan ringan menarik tangannya, dan menulis beberapa kata yang telah dia putuskan sebelumnya. Chair meringkuk melawannya, menggunakan jari-jarinya yang ramping untuk menulis di telapak tangannya kata-kata, jangan terlambat untuk kembali. Tidak menghalangi dia sedikit, dan tidak bersikeras tinggal di sisinya, Chair adalah sama seperti biasanya, selalu memberikan pertimbangan untuk Long Haon. Memberinya pelukan lembut dan merasakan kelembutannya, ekspresi Long Haon akhirnya mengendur. Dia bertekad bahwa setelah kembali, dia tidak akan menerima misi lain sampai Chair memulihkan keempat inderanya, dan memilih untuk menemaninya di kota suci selama masa sulit ini. Lin Xin, datang ke sini. Long Haon memanggil Lin Xin, yang sedang sibuk membuat pil di dekatnya. Lin Xin harus menanggung beban membuat pil, jadi Long Haon menyiapkan ruang khusus untuk membiarkan dia memperbaikinya di lingkungan yang tenang yang cocok untuknya. Mendengar panggilan Long Haon, Lin Xin buru-buru berlari ke sisinya, Kapten, beberapa hari terakhir ini baik-baik saja bagiku. Meskipun petualangan ini ternyata dipenuhi dengan banyak bahaya dan kesulitan yang tak terhitung, kami memperoleh lebih banyak materi bagus dari sebelumnya. Hanya saja tempat ini agak sederhana dan kasar, jadi saya belum bisa mulai meneliti produk baru. Tapi setidaknya, saya akan membuat beberapa pil yang sama seperti sebelumnya. Sebagian besar energi saya diarahkan untuk membuat pil pemulihan hebat. Saya harus datang dengan batch pertama hari ini. Saya memperkirakan seharusnya tidak ada masalah untuk membuat 7 atau 8 set. Seperti yang Long Haon katakan sebelumnya, semua orang mutlak diperlukan dalam tim ini. Kegunaan pil Lin Xin, seringkali pada saat-saat genting adalah sesuatu yang dialami setiap orang secara pribadi. Tentu saja, pil peledakan spiritual dan pil haus darah memiliki kegunaan tertentu, tetapi yang paling dibutuhkan tim saat ini adalah pil pemulihan hebat. Lagi pula, mereka sudah menghabiskan banyak dari 2 jenis sebelumnya. Dengan membuat beberapa pil pemulihan hebat lagi, mereka dapat membaginya dengan pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit. Tentu saja, ini akan ditukar dengan beberapa poin kontribusi. 100 poin kontribusi per pil, ini adalah harga yang disimpulkan Lin Xin. Dengan kata-katanya sendiri, itu adalah harga yang agak rendah. Lin Xin memiliki sifat mutlak sebagai pengusaha yang tidak bermoral. Pada akhirnya, dia tidak mengumpulkan poin kontribusi pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat, menjamin 3 pil pemulihan besar per orang dengan imbalan semua bahan dari mayat binatang yang telah dikumpulkan oleh pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat. Ini termasuk mayat binatang ajaib yang sudah mereka simpan sebelumnya, kristal ajaib yang mereka miliki. Semua perangkat penyimpanan di sisi Luke 11 dikosongkan dari mayat binatang ajaib di dalamnya. Itu adalah keuntungan besar. Tapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tahu berapa banyak keuntungan ini. Long Haon mengangguk, menjawab, saya tidak menelepon Anda untuk menanyakan situasi mengenai pil. Ini adalah bidang yang sama sekali tidak kami pahami. Semuanya diserahkan kepada Anda dalam hal ini. Lin Xin terkejut, bertanya dengan ragu-ragu, lalu untuk apa Anda memanggil saya, Kapten? Long Haon melirik orang lain di dekatnya, sebelum menurunkan suaranya, saya ingin bertanya apa yang terjadi antara kakak saya dan Anda. Ada yang salah di antara kalian akhir-akhir ini. Lin Xin melompat mundur, hampir jatuh, dan di wajahnya muncul semacam jejak merah mendidih. Apakah benar-benar ada sesuatu? Long Haon bertanya. Tidak. Tidak ada.
Lin Xin bergegas membela diri, bagaimana bisa sesuatu terjadi antara Nona Li Xin dan saya sendiri? Tidak ada yang terjadi, sungguh. Long Haon dengan sedih menjawab, pertunjukanmu benar-benar tidak maksimal. Lihatlah wajah Anda jika Anda memiliki cermin, Anda merona bahkan lebih dari gadis kecil paling girly di antara gadis-gadis kecil. Pergi, aku akan bertanya pada kakakku nanti. Jika saya mengetahui bahwa Anda mencoba menggertaknya, Anda akan lihat. Lin Xin mengungkapkan wajah pahit, Kapten, oh Kapten yang Maha Kuasa, biarkan aku lolos kali ini. Ini seperti kehilangan muka, saya benar-benar tidak ingin mengatakannya. Long Haon menunjukkan wajah serius, Lin Xin, kakakku yang salah menegurmu. Tapi bagaimanapun ini adalah misi bersama antara dua regu kami, di mana kami harus saling membantu dan mempercayai pihak lain. Saya tidak berharap ada dendam di antara kalian berdua, jika tidak, ini mungkin memiliki efek bencana selama kita menghadapi bahaya. Kamu mengerti? Lin Xin memang sangat tidak berdaya, bos, tolong jangan terlalu serius. Saya tidak pernah menyimpan dendam terhadap Nona Li Xin. Aku. Long Haon menatap lurus ke arahnya, menunggu kata-kata berikutnya. Chapter 258 Kota Inti Modu, 2. Lin Xin menatapnya ragu-ragu sebelum akhirnya menginjakkan kakinya di tanah. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Kakakmu memanfaatkanku dan menciumku dengan paksa. Apa? Long Haon tidak pernah mengharapkan ini, dan teriakan kejutan ini begitu keras sehingga menyebabkan semua orang melihat ke atas dengan khawatir. Bos, diamlah, atau yang lain. Bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki rasa malu yang tersisa? Lin Xin berkata dengan canggung, wajahnya memerah. Ekspresi Long Haon menjadi agak tidak sedap dipandang. Lin Xin, saya tidak peduli dengan narsisme Anda, tapi bagaimana Anda bisa cukup narsis untuk mengklaim sesuatu seperti itu? Bagaimana mungkin kakakku memaksakan ciuman padamu? Jangan lupa dia perempuan, dan kamu sedang memfitnah kesucian seseorang sekarang. Aku, Lin Xin tampak terpecah antara tawa dan air mata. Bos, bagaimana aku bisa mencoba membodohimu? Jika bukan karena Anda, saya bahkan tidak akan berada di pasukan pemburu iblis ini. Biarkan saya menjelaskan semuanya kepada Anda. Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan mendekati telinga Long Haon, memberitahunya tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Li Xin dan dirinya sendiri, bagaimana dia datang untuk mencarinya, dan memberitahunya tentang semua yang terjadi di antara mereka berdua. Setelah mendengar ceritanya, Long Haon menjadi berwajah batu. Melihat Li Xin yang dengan susah payah fokus pada pelatihan, dia hanya terdiam. Apa ini? Kak, kali ini kamu terlalu pemberani. Karena takut Long Haon tidak akan mempercayainya, dia meniru gerakan Li Xin, membalikkan tangannya untuk menutupi kepalanya bersama dengan telinga Long Haon. Bos, Anda tahu, ketika Nona Xin melakukan ini, dia memiliki tangan yang memegang punggungnya. Dari kepalaku, itu dan jangan lupa dia seorang ksatria. Saya hanya seorang penyihir, bahkan jika saya ingin melawan, saya tidak bisa melakukan apa-apa selain berjuang. Lalu, melihat wajahnya yang sedih, Long Haon dengan sedih membalas, kaulah yang mengambil keuntungan di sini. Kakakku adalah seorang gadis yang kau tahu, dan itu adalah ciuman pertamanya. Bagaimana Anda bisa tidak puas setelah mengambil keuntungan besar seperti itu? Lin Xin berkata dengan suara rendah, Bos, aku bukannya tidak puas atau apa. Hanya saja saya tidak mengambil keuntungan sama sekali. Itu juga ciuman pertamaku loh. Long Haon memberinya tatapan tidak yakin, mungkinkah kamu masih memiliki sesuatu seperti ciuman pertama? Bagaimana dengan wanita muda yang sepertinya siap memakanmu di rumah lelang? Seseorang dapat memanggil Anda seorang wanita dengan pasti, bagaimana itu bisa menjadi ciuman pertama Anda? Saya bahkan tidak akan terkejut mendengar bahwa Anda sudah memiliki 10.000 sebelumnya. Lin Xin berteriak tidak puas, Bos, aku mengatakan yang sebenarnya. Saya paling sedikit narsis, tapi saya murni ke intinya. Di bawah pengawasan ketat kakek, jika saya benar-benar berani berurusan dengan seorang gadis, dia pasti tidak akan melepaskan saya. Dan Anda tahu, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda, dan saya bahkan belum berusia 20 tahun sekarang.
Aku tidak begitu dewasa sebelum waktunya, kau tahu. Jika saya melakukan hal-hal kotor kepada perempuan setiap hari, bagaimana saya bisa menjadi seorang alkemis yang luar biasa? Ekspresi Long Haon berubah menjadi sangat terkejut, dan lama kemudian, dia mencoba bertanya, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Perlakukan itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lin Xin dengan sedih membalas, ini adalah ciuman pertamaku, pertama kalinya. Bagaimana saya bisa memperlakukannya seolah-olah itu tidak terjadi? Ditambah lagi sudah diambil seperti itu. Aku. Long Haon meremas kepalanya dan menjawab, sudah cukup, kembalilah membuat pilmu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang ini. Pikirkan sesuatu sendiri. Hanya ada satu hal yang aku tuntut darimu, kamu tidak boleh menyakiti adikku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Lin Xin mengangguk ringan, tiba-tiba merendahkan suaranya, sebenarnya, aku lebih suka gadis yang lebih tua. Dan Nona Xin cukup cantik. Bos, katakan padaku, jika aku mengejar kakak perempuanmu Xin Er, apakah aku punya kesempatan? Jangan tanya itu padaku, aku juga tidak begitu tahu. Tetapi ketahuilah bahwa jika Anda mencoba, Anda mungkin memiliki kesempatan, tetapi Anda tidak akan memilikinya jika tidak. Jika Anda benar-benar bertekad, lakukan saja. Aku akan menuju ke tempat klan bulan untuk mencari jalan keluar bagi kita. Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Lin Xin terus berbicara, aku telah memikirkan sesuatu akhir-akhir ini. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sejak ciuman ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa Nona Xin menjadi lebih cantik dan lebih cantik di mata saya. Aku sedang berpikir untuk mengejarnya, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak punya pengalaman dalam hal ini, bos, tidak bisakah Anda mengajari saya? Long Haon menunjukkan reaksi tidak senang, bagaimana saya bisa mengajari Anda? Melihat bahwa Anda tidak memiliki pengalaman langsung, jangan bilang Anda pikir saya punya. Lin Xin tidak ragu-ragu untuk menjawab, tentu saja kamu punya, berapa umur Cair? Sejak Anda memegangnya, bagaimana Anda bisa mengatakan Anda tidak memiliki pengalaman? Tersesat saja. Menendang Lin Xin yang membawa senyum jahat, Long Haon berbalik ke arah Cair tanpa memperhatikan dia lebih jauh. Seiring dengan berlalunya waktu, Long Haon memahami karakter Lin Xin secara bertahap semakin banyak. Baik dalam hal penampilan, watak alami, kemampuan atau latar belakang, dia sepenuhnya di atas Lin Xin. Jika dia benar-benar tulus, ini bukan sesuatu yang buruk. Tapi semuanya akan tergantung pada nasib, dan dia tidak berencana untuk campur tangan dalam hal ini. Dia percaya bahwa penilaian kakak perempuannya sendiri akan cukup baginya untuk membuat keputusan sendiri. Dari barat, malam perlahan menyelimuti bumi, dan Long Haon tanpa suara meninggalkan jurang, menuju ke bawah. Gua Desolate itu sendiri terletak di provinsi tengah dari wilayah iblis, dan lokasinya sudah lama ditandai di petanya. Setelah melewati sisi pegunungan, dia bergegas ke provinsi tengah. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, kemampuan Long Haon meningkat secara keseluruhan. Meskipun dia tidak mengendarai Haoyue, saat berlari dengan kekuatan penuh, dia cukup cepat untuk menandingi kuda yang melaju kencang di hutan belantara. Saat ini dia sudah memakai mata iblis klan bulan serta pakaian yang diberikan kepadanya oleh Huye, dan memanfaatkan kegelapan malam untuk mempercepat menuju tujuannya sambil tetap rendah hati. Langit malam itu indah, bermandikan cahaya bintang yang gemerlap, dengan bulan sabit menyebarkan cahaya bulannya yang kabur. Bulan sabit ini sebagian tersembunyi di balik awan, menyebarkan kilau lembut. Meskipun Long Haon pergi, Cair masih tetap berada di hatinya. Kali ini, dia memberi Haoyue perintah, bahwa bagaimanapun juga, dia tidak boleh mengambil setengah langkah pun dari Cair. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera memanggil Long Haon ke sisi Cair. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk melukai Cairnya lagi. Perjalanan singkat ini tidak terasa sepi bagi Long Haon. Memikirkan seluruh proses misi, dia menyimpulkan kemenangan dan kekalahan di kepalanya. Tanpa ragu, misi ini di luar kemampuannya sejak awal. Mereka mengalami masalah setelah mencoba masuk melalui pedagang lepas. Serangkaian pertempuran telah datang satu demi satu. Tetapi secara keseluruhan, mereka masih beruntung karena setidaknya tidak ada yang meninggal karena semua kemalangan ini.
Pertempuran yang sulit akan memoles kemauan dan kemampuan seseorang. Long Haon percaya bahwa selama mereka bisa kembali hidup-hidup dari perjalanan ini, baik regu umum ke-21 dan regu prajurit ke-4 akan membuat kemajuan besar. Selanjutnya, hadiah kali ini berlimpah. Setelah membunuh begitu banyak pembangkit tenaga iblis, mereka sudah dapat mengetahui melalui perhitungan sederhana bahwa kontribusi poin yang diperoleh pasukan perburuan iblis ke-21 mereka melalui pembunuhan iblis sudah melebihi 10.000, meskipun mereka belum menentukan jumlah totalnya. Tapi tetap saja, 10.000 adalah perkiraan paling konservatif. Semakin kuat mereka, semakin mereka harus berinvestasi dalam tim. Long Haon dan Chair adalah contoh khas dari ini. Kasus Chair bahkan tidak perlu diingat, dengan kekuatannya hanya pada langkah kelima, dia telah mengalahkan Raja Iblis dari langkah ketujuh dalam pertempuran 1 lawan 1, membiarkan Long Haon menyaksikan kekuatan absurd dari kompor spiritual. Dari samsara. Long Haon juga telah menggambarkan kekuatan yang cukup sebagai seorang pemimpin. Baik sebagai komandan atau sebagai pilar utama timnya, dia sudah mendekati kesempurnaan. Dan selama misi ini, dia juga yang paling banyak menuai keuntungan. Selama beberapa hari terakhir istirahat, Long Haon memanfaatkan permata pemeriksaan energi spiritual untuk memeriksa energi spiritual internalnya, dan ternyata dia saat ini adalah ksatria bumi dari peringkat ke-9, mencapai energi spiritual di atas 3.700. Saint Spiritual Stove juga jelas hanya satu langkah lagi untuk berkembang sekali lagi, ditambah dia memiliki Light Elemental Fairy Yachting serta Pendant of Eternal Melody yang dia tidak tahu peringkatnya. Long Haon yakin bahwa selama dia diberi lingkungan yang stabil, dia akan membutuhkan paling banyak 2 bulan untuk mencapai dan menerobos kemacetan peringkat Radiant Knight. Faktanya, ketika memperhitungkan semuanya, kurang dari setengah tahun telah berlalu sejak dia menerobos ke langkah kelima. Bahkan Long Haon sendiri menemukan kecepatan kultivasinya cukup menakutkan. Dan ini bukan panen terbesarnya, itu adalah Tower of Eternal Rest. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan diberikan menara ini kepadanya, dia yakin bahwa menara misteri yang fantastis ini cukup tangguh untuk dibandingkan dengan artefak surgawi. Dia harus membuatnya kembali hidup tidak peduli apa. Long Haon tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Selama dia kembali hidup-hidup, dia pasti akan memiliki kemampuan terbang pada saat berikutnya mereka memasuki wilayah iblis. Kira-kira 200 km memisahkan Gua Desolate dari lokasinya saat ini. Mempertimbangkan kecepatannya saat ini, saat matahari terbit hari itu, dia pasti sudah mencapai tujuannya. Provinsi Tengah dan datarannya yang luas menutupi 1/10 dari seluruh wilayah iblis, menjadikannya yang terbesar dari 24 provinsi. Ibu kota iblis terletak di area inti Provinsi Tengah ini. Padahal, itu tidak disebut ibu kota iblis, melainkan kota inti, dalam arti menjadi inti dari Dewa Iblis. Kota Modu, ini dulunya adalah ibu kota kekaisaran yang besar, sebelum direbut dan diubah oleh iblis yang mengubahnya menjadi bentuk ini selama beberapa ribu tahun. Kota inti Modu ini sangat besar, sampai-sampai tidak ada kota di aliansi yang bisa menandinginya. Ukurannya bisa dikatakan 20 kali lipat dari kota Exorcist, mengikuti arsitektur berbentuk persegi. Di dalamnya, Istana Kaisar Iblis terletak tepat di pusat kota inti, bertindak sebagai bangunan pusat kota. Pilar Dewa Iblis peringkat pertama, milik Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, terletak di Istana Kaisar Iblis ini. Selain Istana Kaisar Iblis, 4 istana lainnya terletak di 4 sudut kota inti Modu, milik Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat dan kelima. Pilar Dewa Iblis mereka terletak di dalam istana masing-masing, mereka tinggal di tempat-tempat ini, membuat pentingnya kota ini bagi ras iblis terlihat jelas. Pada saat kota yang menakutkan ini muncul di hadapan Long Haon, hari telah dimulai, tetapi karena kota besar ini benar-benar gelap gulita, dia tidak dapat melihat jejak fajar di siang hari. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.